Wanita ini tidak puas dengan harga yang diberikan bos. Melihat tawar-menawar tidak berhasil, dia langsung menyimpan foto. Menyimpannya ke dalam tas. Kemudian di saat orang tidak memperhatikan, diam-diam memutar tas itu. Bos sangat marah. Bawahannya pun mengeluarkan pistol. Wanita ini langsung memberikannya. Tetapi yang dikeluarkan adalah gambar palsu. Bos ini sangat senang. Transaksi 800.000 langsung berhasil. Ross yang mendapatkan uang langsung membuka rambut palsunya. Segera melarikan diri. Bos tetap tidak tahu. Malah senang membeli sebuah lukisan gambar terkenal hanya dengan 800.000. Dia segera menciumnya. Untuk memamerkan. Noda tinta tertempel di hidungnya. Dia baru sadar dia membeli barang palsu. Memikirkan Ross yang sudah melarikan diri. Dia langsung marah. Dan menghubungi pembunuh bayaran yang bernama Max. Pria ini lumayan hebat. Selalu memakai jas dan kacamata hitam. Terlihat biasa saja. Targetnya bisa saja langsung meninggal. Setelah selesai dia membuang ponselnya. Mulai hidup seperti biasa. Tidak panik saat melakukan misi. Mulai berkenalan dulu. Kemudian mengangkat pistolnya. Kemudian ada aturan dalam pekerjaan ini. Menerima setengah bayaran dulu. Setelah misi selesai akan dibayar setengah lagi. Tetapi setengah yang dimaksud. Ternyata uangnya dikoyak menjadi setengah. Hebat juga. Tiap kali ingin memakainya harus mengelem dengan isolasi dulu. Kembali ke rumah. Ibunya terus ngomel pada Max. Sudah tua, sudah mendapatkan banyak uang. Harus cepat mencari seorang wanita. Untuk mencoba cinta. Dan sekaligus ada penerus pembunuh bagi keluarga. Jika tidak makan pun tidak ada yang menemani. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah hadiah ulang tahun. Itu adalah sebuah koran. Itu adalah laporan setiap kali membunuh. Jadi itu adalah medalinya. Max berpikir. Dia adalah pembunuh tanpa perasaan. Wanita hanya akan mempengaruhi kecepatannya dalam menembak. Kemudian pergi. Dan melanjutkan misinya kali ini. Ross berjalan dengan biasa. Max mengikutinya. Di sini adalah pasar. Tidak gampang membunuh. Max menyembunyikan pistolnya. Menunggu kesempatan. Di saat ini juga, Ross tidak pernah melupakan keahlian tradisionalnya dimanapun. Mengambil pakaian seorang wanita. Mengambil tas. Datang ke toko bunga. Dia mengambil bunga ketika tidak ada orang. Kemudian melanjutkan perjalanannya. Max mengikutinya sampai di ruang ganti. Melihat barang-barang Ross, Max mengeluarkan pistol. Dan segera menembak. Dia kira sudah membunuh target. Malah melihat Ross muncul tanpa terluka. Dia sangat terkejut. Salah membunuh orang. Wanita ini tidak seperti biasanya. Dia malah menukar pakaian di depan. Ini pertama kali Max gagal. Dia harus membunuh Ross agar tidak malu. Terus mengikuti. Ross masuk ke restoran. Mengganti baju di resepsionis. Max duduk. Tak terduga pelayan menutupinya. Ross menghilang lagi. Mengikutinya sampai malam. Akhirnya Max punya kesempatan. Tetapi orang jalanan mempengaruhi tembakannya lagi. Melihat Ross masuk ke hotel, Max tidak menyerah. Dia berlari cepat ke atas. Lokasinya berada di seberang kamar Ross. Sangat pas. Dia membuka koper, mengeluarkan senapan, memasang lensa, dan bersiap. Aksi pembunuhan siap dimulai. Siapa yang menolong wanita cantik ini? Di saat ini Ross sedang membuka bajunya di kamar. Tidak tahu bahwa dirinya sudah menjadi sasaran. Di saat Max ingin menembak, pelayan hotel muncul dan menutupinya lagi. Setelah itu urusan mereka lagi. Kamar berubah menjadi gelap. Misi dihentikan. Targetnya berhasil lolos lagi. Meskipun Max kecewa, tetapi tetap bekerja. Dia mengeluarkan alat penyadap untuk mendengar keadaan kamar. Sampai bosan. Menunggu lama. Max pun bermain catur sendiri, sambil mengelap senapannya. Kemudian malah tertidur. Sampai keesokan harinya, dia mengeluarkan senapannya lagi, dan tersenyum. Sepertinya mencintai wanita ini. Misinya jadi gagal. Bos membayar pembunuh lain lagi. Membuat ibu Max sangat marah. Menyuruhnya segera menyelesaikan misi. Untuk menang. Misi dimulai lagi. Baru saja mau memulai. Pembunuh saingannya malah duluan. Max berpikir mana boleh membiarkannya menang. Maka menukar target. Menembak dia dulu. Kemudian menendang pistol ke bawah mobil. Malah sampai ke Tony yang bersembunyi di bawah mobil.
lalu naik ke mobil bersama Ross. Di saat ingin membunuhnya, ternyata di dalam mobil sudah ada penyergapan. Itu adalah pengawal bos. Keduanya ditangkap. Di saat ini suara tembakan. Ross terjatuh. Untung saja hanya karena ketakutan. Yang terluka adalah pengawal, dan yang menembak adalah Tony. Mereka akhirnya selamat. Dan Tony pun ketakutan. Max memukul pengawal itu hingga pingsan. Menyeretnya ke koridor, dan berbohong pada Tony bahwa dirinya adalah detektif khusus menyelesaikan masalah cinta. Dan Ross tahu bahwa dia diikuti. Mulai menangis. Max malah berhati lembut. Malah memberikan sapu tangan untuknya. Ross meminta Max agar menjadi pengawalnya. Dengan godaannya. Dan mengoyakkan sapu tangan menjadi dua. Max pun setuju. Di saat ini pengawal bos datang lagi. Terus menembak mereka. Di kekacauan, Tony juga naik ke mobil. Mereka dengan cepatnya keluar dari tempat parkir. Datang ke hotel mewah. Mungkin ini adalah tempat teraman. Tetapi baru saja masuk ke dalam kamar. Bos malah tinggal di sini. Ross berdandan, dan menuju ke pub. Di saat kembali sudah mabuk, dan sembarangan meletakkan sepatu bot di pintu. Dilihat oleh pengawal bos. Dia masuk ke kamar, mengeluarkan pistol. Sama sekali tidak ada orang. Hanya ada Tony yang mandi di kamar mandi. Dia membuka pintu, menekan Tony ke dalam air, sambil merokok. Melihat Tony yang hampir tak bernafas. Merasa sudah pasti menang. Malah ditarik Tony. Dan menjatuhkannya. Menembak telinga pengawal itu. Adegan ini. Sudah tahu bahwa tidak dapat tinggal lagi di sini. Dia segera membereskan barang. Memberitahu Max dan Ross segera melarikan diri. Di saat ini, bos tahu bahwa Max sudah mengkhianatinya. Langsung mencari pembunuh lain yang bernama Martin. Dan menyuruh bawahannya mengikutinya. Ingin membunuh mereka semua. Pertunjukan kejar-kejaran baru dimulai. Ross menghindari stroller bayi. Dan pengawal yang bodoh malah menabrak ke dinding. Bos pun terluka parah. Melihat Tony lumayan hebat. Dan melihat dia tidak ada keturunan. Max menjadikannya sebagai murid. Ross tetap mencuri. Di saat pemilik toko mengejarnya, langsung berlari dan masuk ke mobil. Terus mengendarai mobil. Mereka datang ke sebuah villa. Jalan yang berliku dan penuh dengan rimbunan. Itu adalah rumah Max. Tidak mirip dengan kehangatan di luar. Dalamnya tidak ada tanda kehidupan. Peralatan rumah tangga pun ditutup dengan plastik. Dan banyak aturan. Bagaikan istana yang tidak dapat keluar. Max mengatur kamar untuk mereka. Dan Martin juga tidak diam. Melihat tindakan mereka bertiga. Setelah itu berkata-kata pada pengawal. Dan membunuhnya. Ross mendapat banyak tantangan. Masih dapat bertahan hidup. Sepertinya mulai mengandalkan dan menyukai Max. Suatu pagi dia bangun untuk menggali tanah ingin menanam bunga. Tetapi Max merasa itu merusak. Kemudian pergi dengan marah. Keduanya bertengkar. Ross merasa perlu ada warna-warni dalam kehidupan. Max malah diam saja. Sepertinya mengerti bahwa dia dulunya adalah pembunuh berkelas. Malah memijit kaki targetnya. Suatu malam, Ross mengetuk kamar Max. Meminta maaf terhadap perkataannya dan tindakannya. Bertanya apakah ada obat yang membuatnya tenang. Max menjawab boleh memijitnya. Ini dapat membantu mengobati kecemasan. Kemudian dimulainya. Tangan Max yang lembut dan kuat ini pas sekali membuat Ross menjadi tenang. Dan terus memujinya. Ross pun berkata jujur bahwa dia suka perasaan dilindungi. Dan Max pun sangat menikmati. Dan menukar kaki yang lain. Sampai Ross tidur nyenyak. Tiba-tiba, Ross bangun. Saat melihat seorang nyonya mengeluarkan pisau tajam. Ingin menusuknya. Dia sangat terkejut. Segera berteriak meminta bantuan Tony. Nyonya itu mengangkat pisau. Dan melempar ke pintu. Max pun tiba. Di saat ini ada suara tembakan. Pintu kamar rusak dan pecah. Ternyata ibu Max tidak senang karena kamarnya dipakai orang lain. Bukan ingin membunuh Ross. Ross datang ke kamar Tony. Berterima kasih karena menolongnya lagi. Menyuruhnya berbaring. Dan Ross berbaring di atasnya. Malah berkata dia menyukai Max. Sangat aneh. Kemarin baru saja ingin pergi. Hari ini malah ingin terus tinggal di sini. Keesokan pagi,
Sarapan seperti biasanya, pembicaraan seperti biasa. Ross malah memegang tangan Max. Tersenyum dengan bahagia. Malam harinya, di saat turun tangga tiba-tiba lampu mati. Max merasa aneh. Langsung mengeluarkan pistol. Terlihat mereka berdua mengeluarkan kue. Baru teringat bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Lalu meniup lilin. Bersulang. Bermain permainan anak kecil. Bahkan menari. Meskipun begini, tetapi Max yang adalah seorang pembunuh, pertama kali merasa bahagia. Keesokan pagi, Max melihat bahwa Ross tidur di sampingnya. Lalu menggendongnya ke kamar. Akhirnya mereka bersama. Memulai kehidupan baru. Buka semua lembaran plastik. Akhirnya ada warna kehidupan di peralatan rumahnya. Tetapi tidak lama. Suatu hari Ross menemukan sebuah berkas di laci. Itu adalah bukti pembunuhan Max. Dan target terakhir adalah dirinya. Dia ingin melarikan diri. Melihat kedua orang yang membawa kejutan baginya. Dia mengangkat pistol. Mengancam mereka untuk tidak menghentikannya. Kemudian berlari. Tony menyadari bahwa dia juga ada di dalamnya. Karena tidak dapat pergi, maka belajar cara menembak dengan Max. Kaki tangan. Sangat hebat. Bukan saya yang menembak. Mereka sudah datang, membawa Ross sebagai sandera. Memaksa mereka berdua meletakkan pistol. Menyuruh mereka berdiri di dekat dinding. Martin berkata jika Max membunuh Ross, maka akan melepaskan mereka. Kemudian memberikan pistol padanya. Di saat ini, pengawal bos tiba-tiba terjatuh. Ternyata ibu Max menembak dari atas. Menyelamatkan semuanya. Akhirnya bahaya sudah berakhir. Dan akhir cerita, Max dan Ross pun bersama. Dan memiliki anak. Apakah film ini sangat aneh bagimu? Selalu saja, memberi kejutan bagi semua orang. Tetapi juga sangat berarti. Orang yang tidak saling kenal, malah bersama karena keanehan ini. Sampai jumpa.